Ya, jadi ini olinya sudah mulai berat. Penulis tambahi aditif misterius. Jadi makin licin ya. Tapi makin licinnya aneh nih ya. Awal makin licin terus kayak makin lama makin berat gitu ya. Jadi sifat aditifnya sepertinya tidak memperlicin, tapi mungkin memperhalus ya. Ya wes lah, tinggal lihat nanti pulangnya bagaimana. Oh ya, untuk aditifnya ini penulis merasa pemakaian 330 ml itu overdosis ya. Jadi mungkin berikutnya kalau pakai lagi cuma 15 ml. Jadi kita lihatlah efeknya. Update lagi ya untuk aditifnya ya. Jadi sebelumnya dari yang ngirim ngomong bahwa memang aditif itu bekerja lebih baik setelah mesin dimatikan, dan ternyata iya ya. Untuk awal berangkat ini, kondisi sekarang ini licin ya. Jadi setelah mesin dimatikan jadi kerasa licin, beda dari sebelumnya ya. Suara mesin kayak agak berkurang. Jadi ya sepertinya butuh dipakai terus dimatikan ya baru efeknya kerasa. Nulis nggak paham mengapa bisa sampai muncul efek seperti ini. Tapi kemungkinan ini aditifnya sifatnya itu membentuk lapisan barangkali di sekitarnya silinder atau piston, dan sifat ini tergantung sama pemakaian. Jadi begitu mesin dimatikan akan terbentuk lapisan. Cuma kayaknya kalau habis dipakai ngebut efeknya jadi berkurang, kayaknya seperti itu ya. Tapi kalau untuk pelan-pelan kecepatan sekitar segini kayaknya cocok ya. Masih terus nyoba-nyoba aditif, katanya mau ada update lagi ya. Entah update kayak apa. Kecepatan motor masih nggak berkurang ya. Jadi mungkin masih licin ya, entah dibantu aditifnya atau kalau memang bawaannya orangnya seperti itu. Jadi aditifnya tidak banyak mengganggu pembakaran ya. Untuk aditifnya memang ya rasanya ya, ini RPM mesin jadi cepat turun sekarang. Jadi aditifnya entah mengapa fungsinya itu ketika mesin dingin dan sudah agak panasan dikit, kalau habis dipakai ngebut jadi nggak licin. Rada aneh aditifnya. Ini suara mesin sudah asak-asak. Walau ya sebenarnya asak-asaknya nggak separah ketika pakai Win 20 W50. Sebenarnya penulis masih ada lagi oli orangnya, jadi beli oli orang itu beli 2 langsung ya, karena ya wis sekalian gitu ya, regone soalnya. Harganya piro di bawah 30.000, padahal kalau gratis ongkos kirim harus lebih ya. Wis kalian beli 2. Beli 2 60.000. Harga oli 30 ribuan ya.
Dan ya menurut penulis oli Orangé ini cukup bagus ya, dari sisi kestabilan kekentalan terutama. Oke. Terus aditifnya menurut penulis lebih baik daripada oli Win 20W50. Ketika berangkat, yo anehnya ya, Orangé ini ketika berangkat agak kasar, terus makin lama makin halus. Jadi di 500 km pertama kasar suaranya, terus setelah 500 meter berikutnya halus, 1 km halus. Aditifnya juga tidak terlalu menghambat akselerasi ya, terbukti akselerasinya cukup bagus. Tapi dibandingkan Mestran SI40 rasanya lebih lega Mestran SI40. Kok maneh ya, dibanding oli full sintetik ya masih mending ini ya. Jadi daya tahan panasnya pun cukup baik kan ya. Cuma kelemahannya adalah agak mudah menguap. Penulis ngomong agak karena dibanding oli yang udah menguap masih lumayan bagus lah, lumayan sip. Tentu nanti penulis akan coba bandingkan juga antara oli Win, oli ini dengan Enduro ya. Entah mana yang lebih bagus. Kalau sebelumnya sih penulis nyoba Enduro itu lebih jelek daripada Mestran SI40 atau Mestran V40. Mungkin besok ya ganti oli. Karena ya sekarang suara asak-asak. Bisa sih diperpanjang dengan menggunakan aditif oli samping. Tapi ya wes lah ya. Karena toh masih ada oli Orangé lagi. Ada yang protes mengapa kok sekarang pakai minyak goreng. Ya maaf, sekarang fokusnya bukan cari kemampuan sebenarnya dari oli, tapi nyari oli apa yang awet kalau sudah campur minyak goreng. Karena ya penulis sendiri sebelumnya sudah nyoba Enduro, sudah nyoba Orangé, sudah nyoba oli Win Formula Char ya. Jadi ini perulangan ya. Dari sisi suara mesin kayaknya aditif Misterius itu beneran ya nggak membantu ya ketika sudah ngebut ya. Ini ya apa ya, mungkin cocoknya cuma kalau orang jalan dekat, jalan pelan, itu mungkin kali ya aditif Misterius ini. Karena ini sama sekali sudah nggak licin ya. Ya sudah lebih padat lah. Peratnya hampir sama seperti ketika tadi mau sampai kantor. Padahal jarak 2 km dari kantor itu licin sekali. Sampai jarak 5 km dari kantor licin. Tapi habis dipakai ngebut sekali kok sudah nggak licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Orangé ya, SI40. Ini campur aditif apa jenenge Misterius. Untuk menggantinya adalah Pertamina Enduro 4T, ada Adislip apa on class yang versi VR46 ya. Sintetik teknologi 20W50. Ada barcode nanti di scan. Jaso MA, ada lingkaran sekelilingnya, jadi ya Jaso MA nya asli. Jadi ini termasuk kelas apa ya, kelas Enduro 4T kelas paling bawah ya.
Di atasnya ada Enduro Platinum, Enduro Racing S, Enduro Racing G. Ya, ini paling bawahnya Enduro 4T. Kalau tulisannya Racing Plus. Produksi Pertamina. Keluaran bulan 6 2024. Tandanya yang ini ya, Amigos apa? Bola Boy. Ada tulisan original kayaknya ya di bagian P nya. Sulit lihatnya. Ya wis lah. Ini tutupnya ada seperti itu. Jangan nih. Seperti biasa untuk percobaan oli-oli kali ini penulis mencampurkan dengan 100 ml ini minyak goreng minyak kedelai tulisannya CCO ya, tapi ini adalah minyak kedelai Mama Suka ya. Kebetulannya botolnya cepot pada soybean ya. Ini hanya untuk tempat nyampur olinya ya. Jadi penulis pakai 1000 ml 1 liter. Sisa segini. Salah. Ya wis, ini uji panggang olinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah coba oli Enduro 4T VR46 ya, bukan racing tapi. Ini impresinya lebih halus ya dari orangnya untuk awal-awalnya, untuk RPM rendahnya. Termasuk senyap. Terus ini engine brake termasuk licin. RPM mesin nggak selicin orangi, tapi untuk suara kasar masih belum ya. Orangnya kekentalannya termasuk stabil, jadi suara gelitikan walau olinya SI40 nya termasuk agak enceran, nggak terlalu terdengar ya, kecuali pas akhir-akhir. Aditif lebih baik dari biasanya. Tentu harus ingat juga ya, di review kali ini penulis pakai campuran minyak goreng, jadi ini bukan sifat asli dari olinya.
Tapi ini tujuannya adalah untuk cari oli mana yang awet kalau sudah dicampuri minyak goreng. Jadi bagusnya beda lagi. Karena ya kebanyakan yang pakai oli di sini kan selalu mencampurkan dengan Fastron, selalu mencampurkan dengan minyak goreng. Jadi ya wis kalian aja campur minyak goreng, dilihat mana yang baik. Minyak gorengnya kebetulan dapat sumbangan minyak kedelai Mama Suka, sumbangan dari pemirsa. Jadi minyak gorengnya sama, karena sama ya harapannya perbedaannya sama. Semua kelemahan dari minyak gorengnya juga akan ikut kebawa sama percobaan ini. Untuk lupa penulis, untuk orangnya ya, rekomendasi enggak dibanding Mesran SE40, orangnya ya termasuk cukup lumayan ya. Mesran SE40 terutama yang 2023, kemampuan orangnya kayaknya sedikit di atas Mesran 2024, jadi masih lebih baik ya. Entah mengapa ya, tarikannya kok sekarang merasa nggak enak ya. Orang itu yang bikin rekomendasi adalah ya aditif termasuk oke, tapi masih ringan. Penulis coba kan nggak pakai aditif padatan ya, dipakai selama berapa hari sih. Oh iya ya, turun tak ketok kilometer ya. Oil tripnya belum diganti ya, maaf sih. Yo apa sih, lali, harus minggir dulu sih ya biar aman. Kelihatan nggak ini 160 ya, jadi kilometer olinya 157, 4 hari. Selama 4 hari itu penulis geber-geber terus ya, nggak jalan pelan. Jadi ya kemampuan olinya termasuk tinggi karena dipakai digeber juga oke. Dan ya sekarang ini penulis coba enduro juga harus digeber, karena ya penulis ingin lihat ketahanan olinya terutama. Untuk sementara kecepatan sekarang 66 ini masih terasa licin, jadi aditifnya oke. Dari uji panggang oli tadi kayaknya bahan setara Mesran 2023 ya, jadi mungkin bisa jadi bahannya enduro, dicarikan yang model baru tapi lebih tinggi kemampuannya dari yang Mesran mungkin ya. Jadi mungkin Mesran Super bakal seperti Mesran SE40 yang versi 2024. Ini juga oli keluaran termasuk baru, bulan 6 2024. Penulis juga belinya di di Brightmart ya. Aduh lali, belum scan barcode ya. Pakai sing lali. Belum scan barcode, belum cek speedo tadi, belum menunjukkan harganya. Lali kabeh. Entah mengapa kok top speednya kayak stop gitu ya, cuma bisa 109 ya. Di 109 nya kayak mandek lama gitu ya, aneh ya. 110 nya sulit, baru
meningkat 110 ketika ada kendaraan di depan slipstreaming. Jadi ini sudah mau sampai kantor. Pemakaian nggak bisa dibilang ngebut, tapi ya cukup kencang ya. Kecepatan segini biasanya sudah termasuk membebani oli. Oli Enduro 4T ternyata cukup stabil ya. Penulis nggak coba yang racing karena terlalu encer ya. Dan penilaian penulis untuk Enduro 4T 20W50 ini jangan diterapkan, dianggap sebagai perwakilan dari yang 10W40. Jadi sudah banyak kasus bahwa oli versi 20W50 nya bisa beda sangat ekstrim dengan versi 10W40. Yang sering adalah versi 10W40 itu jauh lebih buruk. Walau ada juga yang mestinya sama, seperti misalnya oli Shell yang 20W50 nya buruk ya. Oh ya, ini dibanding oli Shell HX3 rasanya masih lebih enak ini ya. Tapi entah lagi ya, karena penulis coba HX3 nya tanpa campuran minyak goreng, sementara ini pakai campuran minyak goreng. Tapi yang jelas ini dengan campuran minyak goreng untuk kondisi sekarang masih stabil. Cuma masalahnya adalah berat ditarikan, bukan karena kekentalan ya rasanya ya. Kalau memang ya harus diakui ini kelitikannya gak ono. Jadi ketika nyalip mobil gak perlu kelitikan. Jadi ya penulis nggak tahu kalau tanpa minyak goreng bagaimana. Soalnya nyoba Enduro 4T dulu sudah pakai NMAX juga, Enduro Racing cobanya dulu Enduro Racing yang 20W50 kurang sip ya. Tapi ini Enduro 4T dengan campuran 100 ml minyak goreng ternyata kekentalannya cukup stabil. Ya nanti lihat aja lah berikutnya gimana. Jadi ini penulis nggak langsung review, nunggu 0-100 dulu ya. Jadi setelah 0-100 baru penulis nilai. Suara mesin tentu sudah lebih asak-asak ya, bahkan kira-kira 2 km sesudah dari rumah itu wis asak-asak. Ini sudah mungkin lemahnya cuma asak-asak ya. Sama wind power ya perlu dibandingkan ya. Sekarang sudah asak-asak lah, tinggal lihat sore nanti gimana ya. Jadi di sekitar 37 km ini suara mesin sudah lebih asak-asak daripada orangnya, daripada Win Formula Car. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan suara asak-asak, Enduro 4T 20W50 itu kalah awet daripada orangnya atau Win Formula Car. Tapi kalau dibandingkan dengan Shell Advance Power, dengan Shell HX3, ya wis anggap aja setara lah. RPM mesin juga jauh lebih cepat turun daripada Win Formula Car ataupun orangnya.
Ini untuk pemakaian ya wis kira-kira hampir sama lah. Jadi ini untuk hari kedua pemakaian Enduro 4T VR46, dan ya ternyata bahan olinya juga nggak begitu bagus ya. Walau dari sisi daya tahan panas lebih baik dari oli Win Formula Char, tapi ketahanan aditifnya ataupun bahan olinya di bawahnya Win Formula Char. Ini dengan dua-duanya pakai campuran minyak goreng kedelai Mamazuka 10%. Jadi sama-sama pakai minyak goreng. Enduro 4T ini kalah ya, nggak begitu halus. Di hari kedua ini sudah mulai berat. Dibanding orangnya ya apalagi ya, orangnya itu lebih baik. Ya dari 0-100 nya tetap ya kayaknya ya. Kalau penulis merasa tenaga agak kurang, tapi kok masih sama dengan kemarin. Cuma perlu diinformasikan, waktu pakai orangnya penulis itu menggunakan silek yang 2,3 cm. Sekarang pakai silek yang 1,8 cm. Jadi diameter lebih kecil, mestinya kekuatan nambah. Entah kalau 0-100 pengaruhnya berapa ya. Tapi ya penulis simpulkan untuk akselerasi penulis mungkin salah perkiraan. Jadi rasanya untuk akselerasi sama ya kayak orangnya. Iya, emang kalau apa jadinya, kalau yang namanya akselerasi motor itu nggak bisa ya sekedar mengandalkan feeling, harus mengandalkan 0-100 juga. Jadi maaf, salah. Harusnya 0-100 nya itu sama ya. Tambahan lagi untuk oli Enduro 4T nya, kalau dipakai kencang ternyata masih licin ya. Jadi penulis pakai kecepatan 60 tadi masih nggak terasa terhambat. Cuma kalau pakai RPM rendah, RPM mesin cepat turun. Jadi engine brake-nya kalau jalan 60-an masih licin, tapi ini RPM mesin udah termasuk cepat turun. Suaranya ya tentu sudah asak-asak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.